Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Rahmat dari SD Negeri Punden. Anak-anak yang saya banggakan, yang saya sayangi, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita ketemu kembali bersama lagi, belajar bersama-sama lagi. Hari ini kita akan belajar kembali pada tema 1 yang akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kita bahas sekarang yakni di subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran yang kedua. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Kita dapat menerima dan mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Berdoa, silakan. Selesai. Baik anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat yang pertama menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, menyusun informasi lisan, tulis, visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang ketiga, menjelaskan prosedur berbagai gerak jalan dengan benar. Yang keempat, mempraktikkan prosedur berbagai gerak jalan dengan benar. Yang kelima, menyebut simbol sila pertama Pancasila dengan benar. Berikutnya, menyebut bunyi sila Pancasila, sila pertama, dengan benar. Selanjutnya, anak-anak diharapkan juga dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Kemudian berikutnya menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Kemudian yang terakhir, menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Nah, anak-anak semuanya masih ingat dengan gambar ini kemarin yang sudah saya tayangkan pada pembelajaran 1? Ya, ini adalah gambar contoh makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita lanjutkan kembali, kita bahas lebih lanjut. Nah, mari kita amati anak-anak. Anak-anak, cicak menempel di dinding, berjalan dengan merayap. Ikan berjalan dengan atau bergerak dengan berenang. Ya. Sedangkan kita
berjalan menggunakan kaki. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tentu tumbuhan juga bergerak, karena tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara bergeraknya tumbuhan? Kan tumbuhan selalu di situ, Pak, nggak pernah pergi-pergi, nggak jalan-jalan. Nah, ada macam-macam gerak pada tumbuhan. Nah, gerak tumbuhan itu terbagi menjadi dua macam berdasarkan ada atau tidaknya rangsangan. Yang pertama disebut dengan gerak etionom. Yang kedua disebut dengan gerak endionom. Nah, gerak etionom itu apa? Yakni gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Contohnya cahaya. Kalau anak-anak punya tumbuhan, ditempatkan di satu tempat yang gelap, di luar ada cahaya, kemudian pasti tumbuhan itu akan melengkung ke arah cahaya. Kemudian suhu, panas dinginnya, itu juga mempengaruhi geraknya tumbuhan. Gravitasi bumi, ini tumbuhan itu selalu akan tumbuh ke atas, tapi akarnya masuk ke dalam bumi. Ya, itu karena pengaruh gravitasi bumi dan sebagainya. Nah, organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap perangsang, ya, itu antara lain yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian dari organ tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya gerak endionom, atau yang biasa juga disebut dengan autonom. Nah, apa itu gerak endionom? Nah, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, ternyata tidak hanya manusia, hewan saja yang bergerak. Ya, tumbuhan juga bergerak karena tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Ingat kemarin ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah bergerak. Anak-anak, ciri yang kedua kemarin bernafas. Nah, kita perhatikan di sini. Ini manusia. Gambar manusia ini kalau di dalam tubuh kita ada seperti ini. Nah, ini namanya paru-paru. Nah, ternyata anak-anak, paru-paru inilah yang menjadi alat pernafasan manusia. Jadi manusia bernafas dengan paru-paru. Nah, lalu kalau ikan dengan apa ya? Ini alatnya namanya. Nah, ini dinamakan insang. Nah, ikan bernafas dengan insang. Nah, hewan lain bernafas dengan apa ya? Nah, anak-anak, alat pernafasan hewan yaitu ada paru-paru, ada insang, ada kulit, dan ada trakea. Namun, Pak Rahmat hari ini tidak akan membahas itu semuanya. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang tumbuhan kan juga makhluk hidup, Pak. Dia bernafasnya pakai apa, Pak? Iya, tumbuhan
bernafas dengan stomata. Nah, anak-anak semuanya, yang berikutnya tumbuh. Tumbuh yakni dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi panjang. Ini gambarnya ada adik bayi, ini sudah agak besar, ini kamu segini, ini kakak ya, besok kamu akan jadi sebesar ini, lama-lama kamu jadi tua kayak begini. Ayam juga sama, dari telur menjadi anak ayam, menjadi ayam muda, terus terakhir menjadi ayam dewasa. Nanti akan kembali lagi menjadi telur lagi, bertelur lagi. Ini namanya tumbuh. Jadi perkembangan dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, itulah yang disebut dengan tumbuh. Anak-anak, yang berikutnya ini berkembang biak. Berkembang biak. Ini asalnya keluargamu kan ibu ini sama ayah. Nah, lahirlah kamu. Nah, menjadi tambah satu, menjadi 1, 2, 3. Beberapa tahun kemudian lahir adikmu menjadi 4. Nah, dan seterusnya. Jadi tambah banyak, itu yang dinamakan berkembang biak. Sama, telurnya, ayamnya bertelur 1, besok pagi bertelur lagi menjadi 2, besoknya lagi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, terus dierami menetas menjadi ayam, anak ayam. Anak ayamnya ada 10. Dari induk 1 menjadi 10. Nah, ini namanya berkembang biak. Nah, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, jadi kamu waktu kecil ya dilahirkan sama ibu, ya, itu lahir, tidak asalnya tidak telur ya, tapi dilahirkan. Sedangkan hewan ini cara berkembang biaknya, yang pertama dengan bertelur, yang biasa juga disebut dengan ovipar. Nah, contohnya apa? Ayam, burung, katak, dan lain-lain. Pokoknya yang bertelur itu disebut dengan ovipar. Kemudian ada juga yang melahirkan, yang disebut atau kita kenal dengan vivipar. Nah, contohnya apa? Kucing, kelinci, kambing, sapi, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Nah, tapi sebenarnya masih ada cara perkembangbiakan pada hewan, tapi tidak saya jelaskan lebih detail pada kesempatan hari ini. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Nah, makan dan minum, ya, itu enak banget. Ada makan, ada minum. Aku belum sarapan, lapar, ya. Tapi tidak masalah. Anak-anak sudah sarapan toh? Iya, pasti sudah semuanya. Sudah jam segini ya. Sarapan itu sangat penting untuk mempersiapkan tenaga untuk aktivitas pada hari ini ya. Jadi setiap hari anak-anak harus sarapan dengan gizi yang seimbang. Isi piringku harus seimbang ya. Nah, anak-anak semuanya, apa sih makanannya? Ternyata manusia itu membutuhkan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Nasi dari tumbuhan, lauknya daging, daging ayam, daging kambing, daging sapi. Aku nggak suka daging, Pak, saya makannya dengan telur.
itu juga dari hewan. Wah, Pak, kan saya pakai tempe. Wah, itu dari tumbuhan. Nah, kalau air mutlak harus minum ya. Nah, ya, jangan lupa minum air putih yang banyak. Nah, tidak hanya kita yang butuh makan. Hewan juga membutuhkan makanan. Nah, makanannya hewan juga sama dengan kita. Ya. Hewan sama dengan kita, membutuhkan makanan berupa tumbuhan dan hewan sebagai makanannya. Pak, hewan kok makan hewan? Iya, yang karnivora itu. Kayak harimau itu kan makan daging, iya toh? Nah, itu dia makan hewan juga. Ya. Nah, berikutnya tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan makanan. Nah, makanannya apa tumbuhan ya? Terus makannya gimana ya? Nah, hari ini Pak Rahmat hanya bahas makanannya apa sajalah. Nah, makanan tumbuhan adalah unsur hara yang berada di dalam tanah, diserap melalui akarnya. Wah. Nah, anak-anak semuanya, berikutnya, nah, ini peka terhadap rangsang. Anak-anak semuanya, kalau kita siang hari melihat matahari, pasti kita akan silau. Apa yang terjadi pada mata kita? Mata kita pasti akan segera menutup. Nah, kalau anak-anak berjalan-jalan di kebun, ada tumbuhan putri malu. Nah, putri malu. Itu kalau disentuh, pasti daunnya terus menutup. Nah, kemudian luwing atau kaki seribu, itu kalau kamu sentuh pasti terus tubuhnya melingkar kayak cincin. Tetapi hati-hati, jangan sampai tanganmu dililit ya. Nah, anak-anak semuanya, itu tadi sekilas semuanya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita ingat kembali, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Yang pertama adalah bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh, yang kelima makan, yang keenam peka terhadap rangsang. Ingat-ingat betul ini, ada 6 ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan ya. Berkembang biak, makanan, tumbuhan, bernafas, dan bergerak. Ini tadi adalah istilah-istilah dalam ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang buatlah menjadi kalimat yang efektif. Kita ngurut saja, mulai dari berkembang biak. Ya, kita buat kalimat seperti apa ya? Nah, oke, baik, Pak Rahmat kasih contoh. Ya, ayam berkembang biak dengan bertelur. Nah, ini efektif. Jadi kalimat nggak usah yang repot ya, yang efektif saja. Jadi mudah dicerna, mudah dimengerti. Kemudian makanan, saya buat menjadi kalimat makanan sapi rumput. Kemudian tumbuh, saya berikan contoh, yakni ayam kecil itu tumbuh besar. Kemudian bernafas, ikan bernafas dengan insang. Nah, yang terakhir kata bergerak, saya berikan contoh menjadi kalimat cicak bergerak dengan merayap. Anak-anak, manusia adalah makhluk yang paling sempurna.
dia dapat melakukan berbagai macam gerakan. Tidak hanya seperti cicak, tidak hanya kayak cacing, tidak. Nah, kita bisa melakukan berbagai macam gerak. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Nah, kita akan belajar berjalan dan berlari. Nah, kita bisa berjalan ke samping kiri. Wah, bisa enggak? Coba kalau ayam suruh berjalan ke samping kiri, bisa enggak ya? Wah, nggak bisa. Kita bisa. Nah, itu caranya. Kakinya digeser ke sebelah kiri, kaki kirinya. Wah, begitu. Ya. Kemudian berjalan ke samping kanan. Wah, kita kaki kanannya diayunkan ke samping ke sebelah kanan. Kemudian berjalan ke depan, ayunkan lurus ke depan. Hati-hati ya, mulainya dari kaki kiri terlebih dahulu. Ya. Kemudian berjalan ke belakang, nah, mundur. Kita juga bisa. Ya. Anak-anak, di samping kita bisa berjalan, kalau mau cepat kita bisa berlari. Ya. Lari ke depan. Wah, ini berlari. Wah. Nah, kita juga bisa berlari mundur ke belakang. Nah, kita juga bisa berlari ke samping kanan, bisa berlari ke samping kiri. Bahkan anak-anak, kita bisa berlari dengan belok, dengan melingkar dan sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, hari ini anak-anak berlatihlah untuk berjalan dan berlari mundur. Silakan anak-anak nanti ke halaman, kemudian dibuat garis start dan dibuat garis finish. Nah, anak semuanya lakukan kegiatan seperti ini, tapi sendiri-sendiri ya, karena kali ini kita tidak bisa bersama-sama, tidak bisa berkumpul. Nah, kalau berkumpul sih buat kelompok, nanti bisa rame. Nah, ini sendiri tidak apa-apa. Nah, caranya bagaimana? Nah, berjalan maju dari garis start menuju ke garis finish. Nah, kemudian berjalan mundur dari garis finish menuju garis start. Sampai di garis start, lari maju menuju ke garis finish. Kemudian setelah sampai di finish, mundur sambil berlari menuju ke garis start. Nah, anak-anak semuanya, kita itu luar biasa, bisa berlari, bisa bermain, dan sebagainya. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, bersyukur kepada Tuhan itu merupakan cerminan dari Pancasila. Nah, anak-anak semuanya, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Punya akal, punya pikiran, ya toh? Sehingga kita ditugaskan sama Tuhan, terutama yang beragama Islam, untuk selalu beribadah kepada Tuhan, untuk selalu beribadah kepada Allah. Ya, ini harus kita syukuri. Kita bisa bernafas itu sudah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Masih diberikan makan, diberikan mobil dan sebagainya. Kita harus benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Nah, salah satu contoh kita untuk bersyukur adalah dengan menjaga kesehatan kita. Di samping menjaga kesehatan kita juga harus menghargai kemampuan teman lain.
Itu juga merupakan sikap bersyukur kepada Tuhan. Nah, bersyukur kepada Tuhan ini merupakan pengamalan Pancasila, yakni pada sila yang pertama, yang dilambangkan dengan bintang. Berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa sebenarnya bersyukur itu? Bersyukur itu berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, sampai kita tidak dapat menghitungnya. Nah, apa contohnya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, menjaga kesehatan tubuh kita. Contoh lain, menghargai kemampuan teman. Temannya pinter, kita harus hargai. Temannya hebat, acungi jempol. Jangan iri. Kita harus menghargai, kemudian kita berusaha untuk mengejar ketinggalan kita. Wah, si A membacanya bagus. Wah, saya harus bisa. Ya, harus menjadi motivasi bagi kita supaya kita bisa mengejar, kita bisa lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah beribadah kepada Tuhan. Yang beragama Islam juga sholat, juga ngaji, ya, juga zikir, puasa, dan sebagainya. Itu termasuk contoh sikap kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, pertanyaannya Pak Rahmat, pernahkah kamu bersyukur kepada Tuhan? Tentu semuanya pernah, ya toh? So, tiap hari pasti bersyukur kepada Tuhan, ya, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sekarang Pak Rahmat minta tolong, ceritakan sikap bersyukur yang pernah kamu lakukan dengan cara yang pertama, tulis waktunya, kapan kamu bersyukur kepada Tuhan. Yang berikutnya, caranya bagaimana? Ya, ditulis caranya begini. Yang berikutnya, alasannya apa kamu kok bersyukur kepada Tuhan? Alasannya apa kamu kok melakukan itu? Ya, itu kamu tulis. Kalau sudah kamu baca, jangan lupa di video, kemudian kirim ke Pak Rahmat ya, supaya Pak Rahmat tahu. Atau kirim ke teman-teman ya, supaya teman-teman juga tahu dan bisa. Nah, anak-anak semuanya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, luar biasa. Semuanya pinter-pinter, hebat-hebat. Tetap belajar yang lebih rajin lagi, pasti akan lebih hebat. Nah, anak-anak semuanya, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak semuanya, kesimpulannya yang pertama tadi kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang di situ ada 6 macam. Silahkan nanti diorek sendiri. Yani ada bergerak, ada makan, ada berkembang biak, ada tumbuh, ya, ada bernafas dan sebagainya tadi. Nah, yang berikutnya anak-anak semuanya ada belajar membuat kalimat efektif. Nah, tadi membuat kalimat efektif. Kemudian berjalan maju dan mundur, lari maju dan mundur. Jangan lupa dicoba loh ya. Kemudian yang berikutnya menceritakan kembali apa yang sudah kamu lakukan tentang bersyukur kepada Tuhan. Kita juga mempelajari sila pertama dari Pancasila. Oke, baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari Pak Rahmat.
Sampai ketemu, sampai jumpa lagi. Tapi jangan lupa subscribe. Kemudian share ke teman-teman apabila kamu merasa ini perlu pada teman-teman kita yang terutama belajar di kelas 3. Nah, anak-anak, jangan lupa di like ya. Suka toh? Nah, kalau suka di like. Yang terakhir, tombol loncengnya dihidupkan. Tujuannya apa? Supaya kamu selalu mendapat informasi kalau hari ini sudah ada pembelajaran baru. Insya Allah Pak Rahmat akan selalu meluncurkan pembelajaran secara periodik. Insya Allah, mudah-mudahan bisa berjalan semuanya. Anak-anak semuanya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa, silahkan. Selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.